Assalamualaikum, saat ini saya bersama Pak Junedi sebagai Kabid PPPA, ya perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada yang ingin disampaikan oleh Pak Junedi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi masalah anak ini masalah yang sangat rentan yang mesti kita hadapi, kita selesaikan, kita atasi karena anak adalah bagian dari masa depan keluarga, masa depan daerah dan masa depan bangsa. Untuk itulah kementerian dari PPPA selalu membuat suatu perlindungan terhadap anak yang mesti kita laksanakan karena hak anak untuk hak hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk kebebasan. Itu yang mesti kita penuhi. Untuk itu di desa atau di mana kita harus menyikapinya, salah satu cara mungkin kita dengan membentuk forum anak, dengan membentuk desa layak anak dan juga PATBM. Mengapa kita bentuk forum anak? Karena pentingnya forum anak ini, selama ini anak mungkin sebagai objek bagi kita, tetapi ke depan ini anak adalah sebagai subjek bagi kita. Jadi anak harus diikutsertakan dalam setiap program pembangunan yang ada di desa sehingga mengakomodir kebutuhan anak. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi tindak kekerasan pada anak dan pelecehan terhadap anak serta mengurangi dari pernikahan dini, bahkan menghilangkan dari pernikahan dini. Itu tujuan forum anak. Dan juga di situ ada namanya pembentukan SAPA, sahabat perempuan dan anak. Di situ anggotanya ada dari anggota ibu-ibu. Itu bagaimana dia mensosialisasikan kepada tetangganya, kepada lingkungannya, bagaimana peran kita sebagai perempuan, bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan kita perempuan, dan bagaimana kita terhadap suami, dan bagaimana kita membina anak, sehingga bisa terjadi kedamaian di suatu lingkungan tersebut dan anak bisa terlindungi, tidak ada terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dan juga nanti di desa ada namanya PATBM, itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi apabila terjadi permasalahan anak, permasalahan penganiayaan anak, itu jangan sampai semua selalu ke hukum, tapi kita selesaikan dulu di tingkat PATBM. Jadi kita selesaikan di situ sehingga apabila memang selesai kita musyawarah mufakat, kita cari kedamaian di situ. Bisa, tapi kalau nggak bisa juga berarti secara hukum. Nah, masalah anak ada dua permasalahan anak yang mesti kita selesaikan. Satu, masalah kenakalan anak itu sifatnya ada dua, satu yaitu mediasi di desa, kedua mediasi di tingkat hukum. Namanya diversi. Kalau itu kasus itu naik pada hukum, itu ada diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu sifatnya pendamaian. Tapi kalau diversi juga tidak ketemu, maka hukum akan tetap berjalan. Dan juga kasus anak masalah pelecehan seksual, asusila, pemerkosaan, itu wajib dari pihak keluarga untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Apabila tidak dilaporkan, dari pihak keluarga berkewajiban untuk melaporkan. Apabila dari orang tua keluarga juga tidak bisa melaporkan, itu kewajiban dari lingkungan, RT, kepala desa, BPD dan semuanya itu berhak untuk melaporkan. Dan apabila juga itu pihak pemerintah juga berhak untuk melaporkan. Apabila dengan kasus yang penganiayaan berat, pelecehan seksual, pemerkosaan dan semuanya itu. Jadi semua itu tujuannya adalah untuk anak. Dan juga kami juga nanti dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan anggaran, juga kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ingin mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan anak, hak anak. Itu kami siap untuk memberikan suatu materi dan masukan kepada anak-anak di sekolah tersebut. Nah, kembali saya runut ke belakang, siapa itu yang disebut anak? Karena saya anak adalah anak yang berusia 0 sampai 18 tahun. 18 tahun. Siapa yang disebut perempuan? Yaitu 18 tahun 1 hari sampai dia meninggal, itu disebut perempuan dan itu mendapat perlindungan pada kami. Tapi kalau anak, perempuan dan laki-laki 18 tahun ke bawah itu ada tetap kami lindungi.
Mungkin itu sepintas yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang bisa kita pertanyakan. Ya, jadi guys, kalau kita sebagai masyarakat terjadi suatu permasalahan mungkin ya, mungkin ada kekerasan atau mungkin permasalahan lain, walaupun orang tuanya itu tidak melaporkan, kita sebagai tetangga juga bisa melaporkan ke pihak berwajib atau ke aparat pemerintah itu ya Pak ya. Iya. Oke, itu aja yang dapat kita sampaikan, diskusikan dengan Bapak dari Kementerian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.